Tadi udah jadi. Gimana? Wes, mantap bro, mantap. Kemarin nonton Borneo lawan tuh. Waduh, kumaha, rame. Wes, rame bisa. Ngomong-ngomong minggu itu cina khotbah tentang balapan itu. Wah, itu bener. Tinggal heula. Cing mana? A pit stop for the unstoppable fighter of you. Ingat, untuk seseorang yang berkata tak terhentikan, unstoppable, you need a pit stop. Wah, bener ramai bener itu keriraha. Itu akhirnya jam dalaman. Aduh, Ayo datang. wah, sedang deui Bener. Orang siapkan kita. Oh, tahan iya bro. Hate. Oh, bener. Penting mah hate. Bener. Ya, Ling. Walaupun ibadah online di rumah, tapi tetap sikap hati mah seperti ibadah di gereja. Oh iya bener. Kita dengan sikap hati mendengarkan kehadiran Tuhan. Itu. Makanya, ayo kita buru-buru. Udah jam 8 ini. Oh, ayo. Dibungkus aja On. Boleh. Soalnya lagi PSBB nggak boleh bungkus. Boleh, siap. Yuk ah. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, tundukkan kepala kita sebelum kita memuji Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang dengan kesiapan Tuhan. Kami siap untuk menikmati Engkau. Kami siap untuk kami tenggelam lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Engkau disukakan dengan pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di tengah pujian kami. Di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kasih-Nya besar bagi setiap kita, amin. Untuk selama-lamanya kebaikan-Nya terus berlaku dalam hidup kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Saudara boleh bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, amin. Mari sama-sama bersuka cita, katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus.
ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama bersyukur, katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, amin, selamanya. Sekali lagi katakan kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Seberapa banyak kita percaya dan kita merasakan kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Pagi hari ini, sekali lagi, biar setiap mulut mengaku Tuhanlah yang menjadi kekuatan hidup kita. Tuhanlah yang menjadi sandaran kita satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Amen. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Amin. tempat perlindunganku. Thank you Lord. Saat badai menerbang, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, yes Lord, haleluya. Kasih-Mu besar, thank you Lord. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, amin. Kekuatanku, sukacitaku. Selalu menopangku,
Kami beroleh kedamaian kami Tuhan. Hanya ketika kami berlari kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Jesus. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari berlari kepada Yesus. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami terus mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya kepada-Mu. Kami mau terus pegang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hadir-Mu di hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita punya tanah hati yang terbuka untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Selamat menikmati firman-Nya pagi hari ini. Haleluya. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari kita terus mau menikmati Tuhan. Ini saatnya Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kita. Saudara, kita sudah ada dalam seri iman. Dan kita sudah pelajari tentang 3 hal di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi seorang fighter, yaitu fight of faith yang kita pelajari. Bagaimana menjadi seorang pejuang iman. Kita juga sudah belajar bagaimana seorang fighter itu harus mempunyai fokus. Kita sudah belajar tentang di mana fokusmu. Dan yang terakhir minggu lalu kita belajar sebagai seorang fighter of faith, kita harus menjadi orang yang unstoppable, tak terhentikan di dalam iman kita. Haleluya. Bagaimana menjadi seorang yang tak terbendung, tak terhentikan. Nah, itu kita pelajari dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Dan ketika saya sedang mempelajari Ibrani 12 ayat selanjutnya, mulai ayat 4 sampai dengan ayat 13, saya menemukan
hal yang luar biasa, saudara. Walaupun untuk sesaat saya sempat berhenti dulu, merenungkan dan berdoa, apa makna ayat-ayat ini dikaitkan, berhubungan dengan 3 topik tentang petanding iman yang terdahulu. Mari kita baca dan kita akan menikmati berkatnya. Mari kita nikmati pembacaan bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Di tengah kita sedang berjuang secara iman, kita sedang fokus, bahkan kita sedang berlari kencang, menjadi orang yang tak terhentikan. Tiba-tiba kita mendapat nasihat di sini tentang ganjaran, tentang hajaran. Apa maksudnya? Kok di tengah ayat-ayat itu ada ganjaran dan hajaran? Ada nasihat yang perlu kita cermati di sini, saudara. Nah, ketika kita menjadi seorang fighter, penting sekali ternyata buat kita, selain fokus, selain memutuskan, dan itu kehendak Tuhan, menjadi orang yang unstoppable, tak terhentikan, tapi justru lewat ayat-ayat ini, supaya kita bisa memang menjadi orang yang tak terhentikan, kita perlu perhentian. Dan di ayat-ayat ini saya menemukan yang saya sebut dengan pit stop. Untuk kita menjadi orang yang tidak terhentikan, justru kita membutuhkan sebuah pit stop. Atau bahkan beberapa pit stop, di mana kita harus berhenti sejenak di sana. Apa itu pit stop, saudara? Saya akan jelaskan kepada kita sebentar. Apa yang saya sebut dengan pit stop? Ini adalah sebuah istilah di olahraga bermotor.
Ingat, untuk seseorang yang berkata tak terhentikan, unstoppable, you need a pit stop. Nah, tapi tujuan pit stop ini adalah, saya pengen kepada poinnya. Kalau kita mengalami perhentian di pit stop ini, kita akan mengalami ini. Ayat 12 dan 13, sekali lagi saya katakan, saya baca buat kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Ada waktu tangan kita akan menjadi lemah. Dan di pit stop itu kita akan mendapat kekuatan. Dan kuatkan lutut yang goyah. Ada waktu kita bertanding, lutut kita menjadi goyah. Bahkan ayat 13 berkata, luruskanlah jalan bagi kakimu. Barangkali langkah kita, arah kita, bisa saja melenceng. Kenapa? Ayat ini berkata, sehingga yang pincang jangan terpelecok. Ketika kita sedang bertanding, ketika kita sedang berjuang, mungkin saja ada masalah kita hadapi. Bukan hanya keletihan, bukan hanya kesakitan. Mungkin ada yang rusak bahkan. Tetapi Tuhan berkata, yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi kesembuhan. Inilah yang pit stop yang saya maksudkan. Tempat kita mendapat pemulihan kembali. Tempat kita beristirahat. Jadi apa itu pit stop sebenarnya, saudara? Pit stop buat seorang unstoppable. Pit stop dalam olahraga bermotor atau olahraga otomotif adalah tempat kendaraan balap berhenti di pit, di mana mereka harus mengisi bahan bakar. Mereka harus mengganti ban yang sudah aus dengan ban yang baru. Mereka harus buat perbaikan kalau ada yang rusak. Dan mungkin perlu ada penyesuaian mekanis. Mungkin ada setelan yang harus diubah. Supaya kendaraan itu menjadi efektif lagi. Menjadi efisien lagi. Demikian juga dengan si pembalap. Supaya dia disegarkan lagi. Difokuskan lagi. Saudara, kalau dalam arena balap tertutup, sirkuit yang tertutup, yang ya satu hari selesai, perlu beberapa jam, mereka akan berhenti beberapa kali dengan waktu yang cepat masuk di pit stop dan semuanya digantikan. Saudara ingat film Cars? Di film itu ada pit stop. Bagaimana McQueen harus masuk ke pit stop? Ya, saya katakan tadi di pit stop bukan hanya memperbaiki yang rusak, tapi di pit stop juga sang pembalap akan bertemu dengan coachnya, dengan timnya. Supaya apa, saudara? Supaya mereka sepakat lagi menjadi tim yang tidak terkalahkan. Nah, pit stop juga bisa diperlukan buat rally perjalanan yang panjang. Misalnya di Indonesia ada Tour de Java. Oh, pertandingan bermotor sepanjang Pulau Jawa. Bahkan ada pertandingan yang sangat terkenal. Paris-Dakar. Saudara bisa bayangkan, berapa hari harus mereka tempuh, bahkan berapa minggu. Tentu ada pit stop di mana mereka harus makan, bahkan harus beristirahat. Nah, pit stop ini penting. Kenapa? Karena di pit stop lah kita dapat lakukan seperti yang dikatakan oleh Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Kita akan belajar lagi efisiensi dan efektivitas di sana. Kapak yang tidak diasah bisa memotong pohon, tapi tenaga untuk memotongnya perlu tenaga ekstra. Tapi ketika mata kapak itu diasah sedemikian rupa, kita memotongnya begitu cepat, begitu efisien dan efektif, memotong pohon. Di pit stop kita juga mengalami seperti yang pemazmur katakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Di pit stop memang tidak menghabiskan waktu yang sangat lama dari pertandingan itu. Hanya sebentar, bahkan berusaha secepat mungkin. Bayangkan, 1 hari dibanding dengan 1000 hari. Tapi di situ, pemazmur ada di pelataran Tuhan. Bahkan dia berkata, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ketika kita bertemu dengan hadirat Tuhan, ketika kita menikmati perhentian, ketika kita menikmati pemulihan yang dari Tuhan, pit stop sangat penting, saudara. Saudara ingat kisah Elia? Bagaimana dia membunuh 400 nabi Baal. 450 nabi Baal. 400 nabi Asyera. 950 nabi-nabi yang bukan nabi Tuhan dibunuh oleh dia. Tetapi ketika Isabel mencari dia sangat ketakutan. Coba saya bacakan 1 Raja 19 mulai ayat 4 dan selanjutnya. Tetapi ia sendiri, siapa? Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang yang mengalahkan, membasmi, membunuh 950 nabi-nabi sesat. Tapi hanya dengan seorang wanita. Dia ketakutan. Bahkan sambil tetengannya dia minta, sudah, aku ingin mati. Ambil nyawaku sudah Tuhan. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tadinya tidur, dibangunkan, disuruh makan, tidur lagi. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Mungkin saudara agak mirip kita keadaannya hari-hari ini. Dengan adanya PSBB, kita dirumahkan, dipaksa tinggal di rumah. Yang bisa dilakukan cuma bangun, makan, tidur lagi, bangun lagi. Tapi saya pengen saudara, justru harus renungkan, ini adalah pit stop yang Tuhan buat kita saat ini. Untuk apa? Coba lihat ayat 8 di dalam 1 Raja 9 ayat 4-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lihat, ketika Elia ada di pit stop, dia makan, beristirahat. Ia bisa berjalan 40 hari lamanya ke Gunung Allah, ke Gunung Horeb. Jadi, buat seseorang yang unstoppable, tak terhentikan, supaya engkau benar-benar tak terhentikan, justru engkau perlu berhenti. Tapi bukan berhenti karena kalah pertandingan. Engkau berhenti di pit stop. Ketika kita ada di pit stop, apa yang harus dilakukan? Saya akan bagi 3 hal yang harus kita cek. Apakah isinya masih tetap ada, masih tetap memadai, isinya tepat dan benar. Saya akan kasih 3 isi sama saudara. Yang pertama S, yang kedua V, yang ketiga M. Yang pertama, ketika kita ada di pit stop, cek isi yang pertama, yang saya sebut dengan cek sisi. Sekali lagi, cek sisi. Artinya apa? Saudara cek, saudara ada di sisi mana. Ketika saudara menjalani kehidupan ini,
Saudara ada di sisi yang mana? Apakah ada di sisi, tentu sebagai orang rohani, di sisi Tuhan atau di sisi dunia ini? Apakah kita bersama Tuhan atau kita berseberangan dengan Tuhan? Di sisi hidup yang mana engkau berada saat ini? Coba lihat ayat Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 yang kita sudah baca tadi. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Apa yang saya maksud dengan sisi, saudara? Oh, ketika engkau lahir baru, ketika engkau percaya Tuhan, sesungguhnya engkau sedang berpindah di sisi yang satu ke sisi yang lain. Dulu engkau milik dunia, sekarang engkau milik Allah. Dulu engkau ada di kerajaan gelap, sekarang engkau ada di kerajaan terang. Dulu engkau anak durhaka, sekarang engkau anak Allah. Di pit stop inilah harusnya engkau ada. Dan kembali lagi engkau mendengar suara Roh Kudus berseru di dalam hatimu. Engkau bisa berkata, iya Abah. Iya Bapa. Kenapa? Karena engkau telah menjadi anaknya. Dia telah menjadi Bapamu. Ketika saya berkata, cek saudara ada di sisi mana? Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hari ini engkau hidup di sisi mana? Di sisi kehidupan rohani atau di sisi kehidupan kedagingan? Ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau orang kelelahan, dia harus lihat sisi mana. Kalau dia kelelahan karena dunia, ya. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau ada di sisi yang salah. Mungkin engkau ada di sisi dunia. Dan engkau menggunakan kekuatan dunia. Kekuatanmu sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kata pindah. Mari kepadaku yang letih lesu. Saudara mungkin ada di sisi hukum Taurat. Pindah ke sisi anugerah. Itu yang dikatakan di sini saudara. Berikutnya saudara akan lihat. Ayat tadi berkata, apakah saudara benar-benar anak yang dikasihi? Atau saudara malah saudara anak gampang? Cek saudara. Saudara berada di sisi yang mana? Di pit stop, saudara harus mendengar. Engkau ada di sisi yang tepat. Engkau ada bersama Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sudah cek di mana saudara berada, di sisi mana saudara berada, pasti saudara juga harus cek isi yang kedua. Isi yang kedua itu saya sebut dengan visi. Apa visimu? Apakah visimu sekedar visimu atau engkau menjalani kehidupan ini visi Tuhan? Ibrani 12 ayat 10 berkata begini. Apa visi Tuhan buat kita dalam pertandingan iman? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita punya visi buat kita. Masa depan yang baik. Itu sebabnya dia mendidik. Tapi Bapa kita di surga. Di sini dikatakan, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Itu orang tua kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ketika engkau sedang menghidupi kehidupan ini, engkau dalam pertandingan, engkau boleh disibukkan dengan segala hal. Tapi sekali lagi,
Kalau engkau berbisnis, kalau engkau bekerja, pastikan. Karena engkau anak Tuhan. Karena engkau bukan hanya anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Engkau harusnya punya visi Tuhan. Dan visi Tuhan buat kita adalah apa, saudara? Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Banyak orang bilang dia percaya Yesus, tapi Yesus sekedar penolong hidupnya, sekedar juru selamatnya, tapi belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal atas hidupnya. Sehingga seringkali ketika orang berkata, aku punya visi, tolonglah visiku Tuhan. Oh no. Orang Kristen harusnya berkata, Tuhan, apa visimu? Biar visimu menjadi visiku. Biar visimu menjadi visiku. Jemaat, kalau engkau ke gereja, engkau berharap diberkati, ditolong, itu tidak salah, saudara. Tapi yang paling penting sesungguhnya ketika engkau gabung dengan gerejanya Tuhan, engkau harus bertanya, apa visi Tuhan lewat gereja ini? Dan kita harus bertumbuh ke sana. Pendek kata, Tuhan mau kita memiliki kesatuan iman. Tuhan mau kita mengenal Allah dengan benar. Kita menjadi seorang yang dewasa penuh. Tuhan mau kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertanyaannya adalah di pit stop ini, engkau harus mengevaluasi visimu. Tanyakan, diskusikan dengan Tuhan. Seberapa jauh saya telah diubahkan menjadi seperti Yesus. Di sini kita di pit stop ini, bukan hanya kita tahu kita ada di sisi yang tepat, tapi kita juga memiliki visi yang tepat. Visi artinya mau jadi apa kita nantinya, apa sasaran kita. Kita sudah bahas tentang sisi, di sisi mana kita berada. Kita sudah bahas tentang visi, apa visikah hidup kita sesuai dengan visi Tuhan. Yang di pit stop terakhir, kita akan pelajari tentang satu lagi, tentang isi. Yang saya sebut dengan cek misi. Misi hidup kita. Apakah misi hidup kita sesuai dengan misi Tuhan bagi hidup kita? Bagaimana engkau dan saya menjalankan misi kehidupan kita? Apa artinya misi? Saudara harus menemukan apa alasan keberadaan saudara ada di dunia. Apa purpose saudara? Apa maksud Tuhan? Tuhan menghadirkan, menciptakan engkau dan menebus engkau di dunia. Engkau hanya bisa tahu kalau engkau ada waktu untuk berhenti di pit stop. Dan engkau akan tahu makna hidupmu. Banyak orang berkata Kristen karena dia ke gereja. Tapi apakah benar dia di sisi bersama Tuhan? Apakah dia menangkap visi Tuhan? Kalau dia menangkap, dia ada di sisi Tuhan. Dia menangkap visi Tuhan. Harusnya misi hidupnya adalah misi Tuhan. Ibrani 12 ayat 12-13 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ada waktu saudara, ketika kita berjalan, mungkin tangan kita menjadi lemah. Karena tangan kita memang gak berdaya. Kaki kita, lutut kita lemah. Kenapa? Karena kita menghidupi kehidupan kita. Yang Tuhan mau, kita harus menghidupi kehidupan Tuhan dalam kita. Ada waktu kita nggak lurus lagi jalan kaki kita. Kita jadi rusak, kita terpelecok, kita menjadi sakit. Kenapa? Kita nggak menjalani misi Tuhan dalam hidup kita. Apa misi Tuhan buat hidup kita? Saya mau bagi dengan cepat. Misi Tuhan dalam hidup kita ada 3. Pertama, Tuhan mau kita menikmati Tuhan. Tuhan sumber segalanya bagi kita. Tuhan kepuasan, Tuhan kenikmatan kita.
Kita hanya hidup oleh Tuhan. Kalau kita sudah bisa menikmati Tuhan sedemikian rupa, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah. Kita akan bersekutu. Kita akan memuji. Kita akan melayani Dia. Dan akhirnya, kalau kita sudah menikmati Tuhan sebagai kepuasan kepenuhan kita, kita akhirnya memuliakan Dia seumur hidup kita. Kita nggak bisa enggak. Kita tidak bisa ditahan. Kita akan menyaksikan Tuhan lewat hidup kita. Baik perbuatan kita maupun perkataan kita. Mazmur 73 ayat 25 berkata begini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Hanya ketika Engkau ada di pit stop, Engkau bisa berkata kepada Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku. Apa bagian hidup kita? Baju ini tempelan saudara. Tapi organ-organ itu bagian hidup kita. Bisakah kita juga melihat Tuhan adalah bagian dari hidup kita? Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Bisakah kita berkata hari ini ketika kita menjalani kehidupan, Kristus adalah hidup kita. Bahkan Galatia 2 ayat 20 berkata begini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku. Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukan aku lagi. Hanya orang-orang yang berhenti di pit stop. Dia akan terus menjadi fighter. Ada dalam fight of faith. Dia akan terus fokus. Dia menjadi unstoppable. Saya berdoa di pit stop ini. Saudara cek lagi. Di mana saudara berada? Di sisi mana saudara berada? Saudara cek lagi. Visi siapa yang sudah sedang jalani dalam hidup ini? Dan yang terakhir, misi apa yang sudah sedang jalani dalam hidup ini? Inilah pertandingan yang sejati, saudara. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Karena Engkau terus mendidik kami. Menasihati kami. Bahkan kalau hari ini kami masuk di pit stop-Mu. Di tempat perhentian. Biar kami sadar lagi. Bahwa kami anak-Mu. Kami ada di sisi-Mu. Di bagian-Mu. Sehingga kami menangkap lagi visi-Mu. Dalam hidup kami. Tujuan hidup kami serupa seperti Kristus. Namun ketika kami menjalani hidup saat ini. Untuk mencapai visi itu. Misi hidup kami adalah misi yang dari Engkau. Hidup kami untuk menikmati Engkau semata. Engkau sumber segalanya. Hidup kami untuk memuliakan Engkau. Bahkan hidup kami untuk menyaksikan Engkau. Hamba berhenti berbicara. Tapi hamba berdoa Allah Roh Kudus mewahyukan lebih jauh kepada setiap orang yang mendengar dan melihat tayangan ini. Bapa di surga, berkenanlah Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Tadakan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Dia akan membawa engkau dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan,
sampai Engkau dipermuliakan seluruhnya. Dan sekarang biarlah Engkau menjadi garam dan terang dunia ini. Biarlah Engkau menjadi pembangun kota di atas bukit. Itu sebabnya biarlah hubunganmu dengan Tuhan, perhentianmu di dalam Tuhan diketahui semakin banyak orang. Karena Engkau menikmati Tuhan, Engkau memuliakan Tuhan, dan Engkau menyaksikan Tuhan. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ingat, untuk seseorang yang berkata tak terhentikan, unstoppable, you need a pit stop. A pit stop for the unstoppable fighter of faith. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you.